Pemirsa, sejak kenaikan harga BBM dan tarif ojek online terjadi peningkatan pengguna transportasi umum di wilayah Jabodetabek. PT KAI Komuter menyebutkan pengguna KRL Komuter Line Jabodetabek di hari kerja pada pekan lalu tercatat meningkat sebanyak 3%. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dan kenaikan tarif ojek daring pada akhir pekan lalu, terjadi peningkatan penumpang pada beberapa moda transportasi umum, khususnya wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data dari PT MRT Jakarta, penumpang MRT naik rata-rata 5% pada hari kerja setelah kenaikan harga BBM. Sedangkan berdasarkan data resmi dari PT KAI menyebutkan pengguna KRL Komuter Line Jabodetabek di hari kerja pada pekan lalu tercatat meningkat sebanyak 3% dari sebanyak 600.000 orang menjadi lebih dari 700.000 orang per hari. Demikian pula volume pengguna pada akhir pekan yang juga meningkat sebesar 9% per harinya. Sementara itu, guna mempermudah mobilitas masyarakat, sejak 12 September 2022 lalu, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta telah melakukan perpanjangan jam operasional layanan menjadi 24 jam di 13 koridor. Ya, untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Bapak Joko Setiowarno selaku pengamat transportasi. Selamat siang Pak Joko, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Andre. Baik, kita langsung saja berdiskusi mengenai isu yang sedang hangat, yaitu meningkatnya harga BBM yang berimbas juga pada meningkatnya pelaku orang-orang yang menggunakan transportasi umum ya, terutama di DKI Jakarta. Dan pemerintah ini juga terus menggenjot transportasi massal kita. Seperti tadi di tayangan kita lihat, transportasi Transjakarta juga sudah beroperasi selama 24 jam. Pertanyaannya Pak Joko, apakah ini bisa menjadi solusi dan meringankan beban warga yang terdampak akibat meningkatnya harga BBM bersubsidi? Ya, kalau untuk ukuran kota Jakarta sih sebenarnya sekarang public transportnya jauh lebih baik ya. Sehingga pilihan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum ketika BBM-nya meningkat seperti sekarang ini menjadi solusi lah. Dan harapannya seperti itu. Namun selain Jakarta ya tidak ada angkutan umum yang bagus, artinya yang bisa menjangkau setiap kawasan perumahan. Jadi orang kalau keluar rumah nggak sampai 500 menit mendapatkan halte. Nah, itu yang tidak terjadi sekarang ini. Kalau dulu-dulu setiap kawasan perumahan mesti ada angkutan umum. Sekarang tidak, sehingga menjadi beban masyarakat sekarang. Mhm. Kalau sudah digenjot oleh pemerintah, tentu sarana dan prasarana juga harus ditingkatkan ya. Apalagi transportasi Transjakarta sudah beroperasi 24 jam sejak awal September lalu. Bagaimana dengan sarana prasarana kemudian tingkat keamanannya, apalagi kalau misalkan beroperasi di tengah malam hingga dini hari, ini tentu harus ada yang ditingkatkan kembali, mengingat transportasi Transjakarta juga pernah beberapa kali adanya tindak pelecehan seksual yang terjadi di siang hari bahkan. Apa saja sebetulnya PR-PR dan sarana prasarana yang harus dimasifkan lagi, ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi, Pak Joko? Saya kira dengan adanya public transport yang dikelola oleh pemerintah, ini harapan masyarakat keamanannya lebih terjamin lah. Lain halnya kalau kita naik angkutan-angkutan umum, walaupun sesama plat kuning, namun dia dikelola mandiri, itu nggak ada jaminan ya. Nah, dengan demikian kan ada angkutan yang dikelola pemerintah seperti Transjakarta, MRT, ada KRL ya, Mhm. itu ada standar pelayanan minimal, di mana setiap kendaraan, pamannya itu ada ditempatkan CCTV, ada petugas keamanan juga. Nah, itu menjadi jaminan lah buat masyarakat. Karena kalau itu tidak aman juga masyarakat tidak mau menggunakan. Nah, Mhm. ini bersyukur kembali bahwa setelah pandemi, setelah pandemi lah katakan, karena walaupun pemerintah umumkan, tapi kan sudah seolah ini sudah menuju endemi ya, masyarakat banyak menggunakan bepergian. Nah, ini sebelum pandemi kemarin, jadi angkutan malam hari muncul kembali. Jadi ada alternatif, orang kalau malam hari dia mau pulang kemana-mana ya ada angkutan umum, ya tidak harus menggunakan katakanlah taksi kalau dia punya kemampuan. Kalau tidak kan pilihan menggunakan angkutan umum ini menjadi hal yang mendasar yang perlu dipenuhi bagi warga yang bekerja di malam hari pulang kerja. Mhm.
Jadi ini bisa menjadi sebuah angin segar juga ya kalau beroperasi hingga dini hari. Jadi ada orang-orang yang terbantu menggunakan transportasi umum. Dan ada juga sistem yang dibuat oleh pemerintah beberapa bulan lalu yaitu sistem terintegrasi dengan membayar Rp10.000 kita bisa menggunakan 3 transportasi umum yaitu LRT, MRT dan juga Transjakarta. Apakah ini juga semakin membantu warga untuk bermobilisasi di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi yang meningkat? Ya, ini dilakukan oleh Pemda DKI, artinya untuk transportasi yang di sekitar kota Jakarta aja. Karena Hmm, kalau yang luar Jakarta belum bisa, ya karena ini ada persoalan hukum juga. Ya, kalau keluar Jakarta, ini yang mengutip harusnya tidak dari Jakarta, tapi harus dari luar itu. Namun terlepas dari itu, ini memberikan kemudahan lah. Kalau di luar negeri itu orang langganannya harian. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Nah, sekarang dibatasi mungkin 10.000 untuk 3 jam. Ya kalau diperkembangkan sebenarnya sehari 10.000 juga bisa itu dikembangkan 15.000 satu hari umpamanya gitu ya, boleh-boleh saja. Toh dia berangkat kan pagi sampai sore aja kalau bekerja yang memang dia pekerja yang tidak mobile kemana-mana, mhm. nah itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi setidaknya ini bentuk integrasi setelah integrasi fisik, integrasi waktu dan pembayaran ini penting sekali. Mhm. Baik, ini memang sangat membantu masyarakat ya untuk bermobilisasi di tengah meningkatnya harga BBM bersubsidi. Tapi permasalahannya begini Pak Joko, karena saya juga pernah ke lapangan dan mengamati beberapa orang yang menggunakan transportasi massal. Mereka mengeluh karena untuk mencapai ke shuttle atau ke tempat transportasi Transjakarta biasa ia gunakan, ia harus menggunakan ojek online dulu dari rumahnya atau menggunakan angkutan umum yang notabene-nya harus menunggu lama dan harus mengeluarkan biaya tambahan lagi. Apakah sebetulnya pemerintah juga harus mengarah ke sana melihat permasalahan ini dan memberikan feeder-feeder lagi agar bisa semakin dipermudah masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, Pak Joko? Ya, permasalahan sekarang ini itu adalah angkutan-angkutan dari tempat tinggal kita yang tidak ada, gitu ya. Mhm. Jadi kalau dulu di era Pak Soeharto itu, Presiden Soeharto, setiap membangun kawasan perumahan itu disertai dengan public transport. Ya. Ya, dulu saya masih ingat tahun 90 ada perumahan Klender itu dibangun, itu ada bis dari perumahan Klender itu. Jadi bukan di tepi jalan tapi masuk ke dalam, Mhm. menuju kemana? Dia menuju ke Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, itu selalu ada. Nah sekarang ketika membangun kawasan perumahan tidak pernah dimasukkan unsur elemen atau kaitannya sama pelayan public transport. Nah ini cukup memberatkan bagi orang yang mau punya rumah. Berarti dia harus selain dia beli rumah harus beli kendaraan bermotor. Inilah menjadi masalah. Akhirnya munculnya apa? Ojek. Nah ojek sendiri kan mahal karena ngangkutnya satu orang. Nah oleh sebab itu diperlukan angkutan feeder. Mhm. Nah, di utamanya sudah ada bagaimana feeder-feeder kawasan perumahan sehingga masyarakat tadi saya katakan di awal tidak sampai 500 meter dia sudah dapat halte. Ya, nah masalahnya juga orang Indonesia itu malas untuk jalan kaki ini jadi persoalan juga. Ya pengennya kalau bisa depan rumah masing-masing ada angkutan. Mhm. Tentunya kalau dia mau jalan kaki standar 500 meter lah untuk ukuran Asia ya masih memungkinkan. Mhm. Mhm. Baik, lalu bagaimana dengan Jaklingko ini juga menjadi feeder ya, tapi sepertinya belum banyak Ya, diminati masyarakat. Apakah karena Jaklingko ini juga tidak menyebar ke berbagai daerah begitu ya, hanya di daerah Jakarta saja, sementara Bodetabeknya belum ada yang menaungi wilayah-wilayah tersebut, sehingga ya masyarakat kembali lagi lebih nyaman menggunakan transportasi pribadinya dibandingkan transportasi umum, karena tadi itu harus menunggu lama dulu kalau menggunakan ojek online dan ada biaya tambahan untuk membayar ojek online tersebut. ya. Angka yang saya dapat sekitar 20% yang bergerak di Jakarta itu berasal dari Bodetabek. Mhm. Ya, sementara Bodetabek ini public transportnya buruk. Ya, baru mulai dibenahi itu ada Transpakuan di Bogor lah, tapi itu lamban ya. Harusnya di Bogor, Tangerang bagus lah. Kita apresiasi dengan wali kota Tangerang yang menggratiskan itu. Tapi tidak banyak seperti itu. Nah, ini yang jadi persoalan juga ya. Ketika itu ada Ciklingko, memang sasarannya adalah warga Jakarta, Mhm. yang mana kampung-kampungnya jalannya kecil-kecil. Iya. Namun Jaklingko ini dari 6.000 baru 2 ribuan katanya. Jadi masih ada 4.000 armada yang belum mau ikut kampung.
Kalau Mhm. itu ikut bergabung artinya kan masyarakat Jakarta bisa melakukan gratis dari kawasan perumahannya. Mhm. Nah, ini yang menjadi kendala juga bagaimana sisa 4 ribuan ini mereka bisa bergabung. Nah, ini padahal kalau masuk Jaklingko kan dia dapat gaji bulanan, sopirnya nggak usah memikirkan berapa jumlah penumpang dan sebagainya. Ini mau ada kerja keras lagi sehingga masyarakat ya menggunakan angkutan sebagai first mile last mile-nya bisa menggunakan Jaklingko angkot-angkot itu. Mhm. Baik, selain di angkutan Jaklingko yang menjadi feeder, ini komuter lain juga menjadi sebuah masalah ya karena sudah beberapa hari penuh karena imbas dari peningkatan harga BBM bersubsidi. Lalu bagaimana sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah harus menambah gerbong atau mungkin menambah lagi armada baru begitu agar tidak penuh dan masyarakat pun juga bisa aman dan nyaman dalam menggunakannya, Pak Joko? Tapi ditahan dulu karena kita bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Joko Setiowarno selaku pengamat transportasi. Pak Joko melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Ini komuter lain juga membludak nih Pak, imbas dari peningkatan harga BBM bersubsidi. Untuk mengantisipasi hal ini, apakah pemerintah sebaiknya menambah gerbong baru atau armada baru begitu, agar para penggunanya, masyarakat kita juga bisa aman dan nyaman saat menggunakannya? Ya, ini data kami terakhir kemarin itu sehari sudah mencapai 700.000. Mhm. Tapi sebelum pandemi kapasitasnya bisa 1,2 juta per hari ya. Tapi saya pikir kok 1,2 juta itu sudah nggak bisa bergerak, saya pikir jangan seperti itu lagi lah. Namun kalau menambah armada, nampaknya kalau dari arah Bogor ke Jakarta agak susah. Hmm. Makanya sekarang menunggu yang LRT Jabodebek. Hmm. Jabodebek itu kan dari Harjamukti ya, Jakarta, nanti Harjamukti itu bisa diteruskan sampai dengan Kota Bogor. Nah itu alternatifnya menambahnya di situ. Sementara kalau dari arah Bekasi, ya nanti arah Jabodebek masih bisa. Memang 60% penggunanya itu berasal dari Bogor. Itu nggak bisa Hmm. diapa-apain lagi udah. Nah, makanya era Jabodebek lah harapannya untuk menambah itu, tapi ada feeder nanti dari Bogor Baranang Siang menuju Harjamukti. Hmm. Harapannya seperti itu, sehingga bisa mendongkrak juga pengguna LRT Jabodebek. Memang tarifnya lebih mahal, Ya. walaupun disubsidi karena keretanya kan baru, jalurnya baru. Itu bisa seperti itu. Hmm. Tapi persoalan barunya begini Pak, karena selain usia produktif ada juga usia-usia yang menggunakan kereta ini, terutama kelompok-kelompok yang perlu diperhatikan lebih ya, seperti ibu hamil dan juga disabilitas. Memang sudah ada lift dan eskalator khusus, tapi kalau misalkan di jam-jam rush hour atau jam sibuk, pasti ini sangat menyulitkan sekali bagi kelompok ini. Apakah harus ada perhatian lebih lagi untuk kelompok-kelompok tersebut, Pak Joko, agar mereka juga bisa tetap menggunakan transportasi umum kita? Ya, kalau kelompok-kelompok seperti itu memang sudah disediakan lah. Tempat duduknya pun ada kekhususan ya. Pada duduk di situ, disabilitas, ibu hamil sudah seperti itu. Namun kadang kembali lagi pada para penumpang itu masih memberikan tempat atau tidak. Ya, memang kalau lihat SOP-nya nanti juga akan dipandu katakanlah oleh petugas di stasiun kereta. Itu ada seperti itu ya. Tapi memang saya setuju lah menambah kapasitas tidak harus kereta, Mhm. bisa juga kapasitas menambah bis-bis JR Connection. Itu kawasan perumahan itu ada bis yang bisa langsung ke pusat kota. Cuman tarifnya 20 sampai 25.000 sekarang ini, tapi ya cukup lari juga. Mhm. Dia tidak berhenti di mana-mana, tapi masuk kawasan perumahan itu salah satu cara untuk hemat. Ya, Mhm. ini perlu diperbanyak juga ke perumahan-perumahan di kawasan Jabodetabek. Mhm. Ya, jumlahnya mungkin sudah ratusan sekarang ini perumahan itu. Perlu layanan seperti itu menuju pusat kota Jakarta yang tadi sekarang 20% itu kira-kira sekarang mungkin bisa mencapai 10 juta orang. Karena tahun 2015 ini 4,4 juta, 4,4, 2016 6,6 juta, mungkin sekarang hampir mendekati 10 juta bisa jadi. Mhm. Baik. Ini selain itu juga saat ini pemerintah memberikan
dana yang sangat luar biasa banyaknya untuk pemerintah daerah di berbagai wilayah agar bisa meningkatkan lagi Ya. fasilitas sarana dan juga prasarana untuk angkutan umum kita. Ini sebaiknya direalisasikannya dalam bentuk apa yang baik, Pak Joko? Apakah betul seperti yang tadi kita sudah diskusikan, sarana dan prasarana atau armada lagi ada tambahan supaya masyarakat kita juga bisa beralih dari transportasi pribadinya ke transportasi umum atau transportasi massal? Ya, kalau bicara secara prasarana, saya pikir kalau DKI sudah mandiri, tapi bagaimana di luar itu ya. Mhm. Makanya sekarang dikembangkan program by the service, itu baru 11 kota. Contohnya paling dekat Transportan Bogor. Ada juga di daerah-daerah, nah itu perlu kerja keras juga. Dan ternyata tidak mudah ketika pusat membentuk daerah. Karena kebiasaan di daerah itu kan angkutan umum itu kan mereka senang menerima izin. Mhm. Sementara kalau sekarang konsepnya mereka berpikir, ini merubah mindset yang dulunya izin itu identik sama uang, sekarang mereka harus mengelola sendiri, mencari dana sendiri, itu yang agak susah. Ya. Mereka berharap itu dapat bantuan pusat menerus, padahal tidak seperti itu. 3 sampai 5 tahun di daerah yang mengelola itu. Nah ini mindset dinas perubahan daerah harus dirubah. Kalau enggak, ya kasihan masyarakatnya juga. Ditambah juga mindset kepala daerah, memang membuat public transport itu tidak bisa 5 tahun terjadi perubahan atau perilaku berpindah. Paling tidak itu 10 tahun lah. Belajar dari Singapura itu kira-kira 10 tahunan, dia 87 baru 97 orang mau shifting dari pribadi ke angkutan umum. Apalagi di Indonesia yang di mana kepala daerahnya cuek, ya kan? Dia pengen 5 tahun orang berubah yang nggak mungkin bisa. Lebih baik 5 tahun buat taman aja jadi sudah prestasi gitu kan. Nah, itu banyaknya seperti itu dulu. Mungkin sekarang juga tamannya sudah jadi, bingung lagi mau buat apa gitu kan. Ya nggak apa-apa lah. Nah, kita dorong agar kepala daerah itu memikirkan public transport di daerah masing-masing. Mhm. Baik, jadi memang perlu proses ya untuk pembangunan yang proper bagi warga kita. Lalu untuk TDM, Transportation Demand Management, atau bagaimana pengelolaan bijak dalam penggunaan transportasi di ibu kota, terutama di Jakarta. Dari pemerintah sebaiknya seperti apa strategi yang jitu, kemudian strategi yang tepat agar masyarakat kita juga bisa mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadinya, karena mengingat kota Jakarta kita juga menjadi kota yang berpolusi sekali, bahkan di label berpolusi sedunia tingkatnya. Ini bagaimana sebetulnya Pak strategi jitu dan juga strategi yang benar-benar ampuh agar kita juga bisa menekan polusi, di satu sisi juga bisa meringankan warga karena dampak dari beban biaya BBM subsidi yang kini sudah meningkat. Ya, TDM atau demand management itu bisa dilakukan dua hal. Itu pertama dengan push and pull strategi. Jadi push itu, pull itu adalah memberikan mereka public transport, pejalan kaki, pedestrian. Pushnya itu ya seperti sekarang adalah memaksa orang menggunakan kendaraan umum, ya. Itu seperti programnya ganjil genap, tapi itu juga harus berubah lah, harus ganti dengan electoral pricing. Ya, ini yang ditunggu-tunggu sampai sekarang, mungkin sampai gubernurnya selesai juga IRP-nya belum gitu jalan. Nah, kalau itu ada, bisa memaksa orang untuk lebih banyak lagi menggunakan angkutan umum. Ya, poolnya sudah jalan, ya push strateginya yang belum. Baik, kita Masih harapkan. banyak push strategi itu, misalnya di tengah kota juga tarif parkirnya mahal, ya. Parkir tengah kota lahannya juga sedikit, itu salah satu cara. Baik. Ya, selain ada cara-cara lainnya. Baik, kita harapkan pemerintah kembali mengevaluasi berbagai kebijakan agar juga bisa membuat kemudahan ya bagi warga kita dalam menggunakan transportasi massal atau transportasi umum kita. Terima kasih Pak Joko telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Joko, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Pemirsa, Nagari Paryangan di daerah Sumatera Barat dinobatkan sebagai desa terindah di dunia. Seperti apa keindahannya? Tetap bersama kami di Halo Indonesia.